Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, memperlengkapi firman yang sudah kita dengarkan di peribadahan kita pada malam hari ini di dalam ibadah Kamis Putih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kembali, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami yang tidak henti-hentinya memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, agar firman yang sudah kami dengarkan di ibadah Kamis Putih pada malam hari ini di dalam persekutuan kami masing-masing boleh memperlengkapi firman yang telah kami dengarkan. Berbicaralah Engkau Tuhan, oleh karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah Kamis Putih yang mungkin sudah kita laksanakan dalam peribadahan kita masing-masing diambil di dalam bagian Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi kita semua. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya hanya ingin memperlengkapi firman yang sudah kita dengarkan dalam ibadah Kamis Putih yang mungkin baru saja kita dengarkan di ibadah kita masing-masing. Inilah momen-momen yang terjadi sebelum penangkapan Yesus untuk disalibkan. Yesus sudah mengetahui apa yang akan segera terjadi pada dirinya, apa yang sesaat lagi akan dia alami. Maka Yesus mengambil sebuah momentum untuk memberikan sebuah lambang akan pemersatu antara kasih Allah dengan manusia. Dan lambang itu kini kita kenal dengan sebutan sakramen. Sakramen adalah lambang akan kasih Allah yang ditunjukkan Yesus bagi dunia ini. Maka sebelum momen di mana Yesus menyatakan sakramen itu bagi dunia, ia terlebih dahulu memperkenalkan bagaimana kasih Allah itu yang tampak dan bisa para murid langsung merasakannya dan melihatnya, yaitu di dalam pembasuhan yang Yesus lakukan pada muridnya di dalam momen Paskah dalam tradisi Yahudi pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sedang menggambarkan bahwa bagaimana kasih Allah nyata dan ada bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Maka pembasuhan kaki yang Yesus lakukan adalah sebuah simbol dari kerendahan hati yang permulaan kasih yang rela berkorban. Maka hal ini Yesus pertontonkan agar setiap murid memahami bahwa tidak ada yang dapat akan mereka megahkan
dalam perjalanan misi mereka masing-masing karena mereka adalah murid-murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui pada akhirnya para murid pun juga menerima kematian-kematian yang tidak wajar, dan mereka telah siap untuk itu semua. Maka demikian dengan kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Momen Kamis Putih adalah momen pra sebelum kita menerima pengampunan yang luar biasa dari Yesus. Kamis Putih merupakan momen di mana ada yang terlebih dahulu harus kita bereskan di dalam kehidupan kita sebelum kita menerima darah dan tubuh Kristus. Tentu ini bukan saja berbicara tentang permusuhan antara kita dengan orang lain. Bukan hanya berbicara tentang permusuhan kita dengan diri kita sendiri, akan tetapi berbicara tentang bagaimana kita dapat memperdamaikan diri kita dengan kasih Allah itu. Saya hanya mau katakan kasih Allah tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Kasih Allah itu tetap sama dulu, sekarang, dan akan sampai selama-lamanya. Bahwa di mana kasih Allah tidak akan pernah terukur dalam bentuk apapun, oleh karena kasih Allah itu begitu dalam yang tak terselami. Maka jika kasih Allah tidak pernah berubah, maka apa yang perlu kita khawatirkan akan kehidupan ini? Maka pertanyaannya bagi kita dalam momen Kamis Putih ini, pernahkah Allah meninggalkanmu? Pernahkah Tuhan meninggalkanmu? Pernahkah Allah membiarkan engkau terjatuh begitu saja? Pernahkah Allah menyangkalmu? Atau pernahkah Allah tidak menepati janji-janjinya kepadamu? Maka jika kita mengatakan bahwa itu semua pernah terjadi dalam hidup kita, itu artinya kita belum memahami bagaimana kasih Allah itu. Alkitab memang mencatat Allah memang menghukum umatnya. Allah memang memberi ganjaran atas setiap tindakan umatnya, tetapi Allah tidak pernah membiarkan kebinasaan hidup dalam kehidupan umatnya. Oleh karena ada sebuah sebab dan akibat, ada sebuah konsekuensi yang harus dijalani manusia oleh karena tindakan yang dilakukannya. Akan tetapi dalam setiap penghukuman Allah itu, dalam setiap ganjaran Allah itu, Allah tidak pernah membiarkan umatnya mati di dalam kebinasaan. Maka sadari dan pahamilah, kita ada sebagaimana kita ada sampai detik ini, itu semua karena kasih Allah. Itu bukan karena kehebatan kita. Maka patahkan semua kesombongan dalam diri kita. Hiduplah dalam kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban itu adalah kasih yang tidak membuat kita menderita, melainkan bagaimana keberadaanmu di dalam lingkungan sekitarmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bukan berbicara materi, kita bukan berbicara intelektual, tetapi kita sedang berbicara tentang iman. Bagaimana imanmu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu, itu ditentukan oleh bagaimana kita menghidupi kasih Allah yang rela berkorban itu dengan kerendahan hati. Artinya apa? Momen Kamis Putih dilambangkan dengan pembasuhan kaki, yang berarti hilangkan semua kesombongan di dalam hidupmu. Rendahkan hatimu, oleh karena apa? Yang membasuhmu kini, yang akan memberikan pengampunan dalam hidupmu adalah Tuhan Allahmu yang menciptakan engkau, yang memelihara engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah yang harus kita bereskan. Maka saya mau katakan bagi kita semua, sebelum mengakhiri firman dalam ibadah Kamis Putih ini, berangkatlah esok Bapak Ibu. Berangkatlah dalam persekutuanmu masing-masing. Masuk ke dalam momen-momen nyata kasih yang rela berkorban itu dalam ibadah Jumat Agung. Dengan terlebih dahulu rendahkan hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah Kamis Putih ini pada malam hari ini, di mana firman ini memperlengkapi apa yang sudah kami dengarkan dalam persekutuan kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Maka patahkan semua kesombongan, hadirkan kerendahan hati dalam hidup kami, agar kami pun layak untuk menerima pengampunan yang datang daripada-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Selamat Minggu Kamis Putih. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di ibadah kita masing-masing dan dalam ibadah Journey of Life ini boleh memperlengkapi iman kita bertumbuh, mengenal bagaimana momen Kamis Putih yang seharusnya kita jalani. Selamat masuki Jumat Agung, dan kiranya kita semua boleh menerima pengampunan dari Allah Bapa dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.